Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Tiffany, NIM 123140011. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan ketiga pada praktikum PBO pertemuan ketiga. Jadi kita lihat di sini ada soalnya. Itu yang pertama ada di tugas ini kalian akan membuat kalkulator sederhana yang menggunakan beberapa Dander method untuk melakukan operasi seperti operasi matematika pada umumnya, dan kalian bisa melihat contoh program point untuk membuatnya. Oke, kita lihat dulu ya, disuruh menggunakan Dander method. Dander method itu ada di sini guys. Jadi pada Dander method itu bisa melakukan operator overloading menggunakan Dander method. Contohnya operator overloading menggunakan plus untuk menambahkan objek point. Seperti contohnya ada pada gambar ini. Kita lihat ada plus ini guys. Ini menggunakan Dander method. Jadi langsung saja kita lihat kodenya. Untuk soal yang pertama itu seperti ini. Di sini ada fungsi kita buat, ada kelas kalkulatornya, terus ada ini self value-nya, ada untuk menambahkan, ada untuk mengurangkan, ada untuk perkalian, pembagian, dan juga pangkat, dan juga untuk log-nya ya. Nah, pada fungsi ini tadi kita lihat itu dia menggunakan Dander method yang ditandai dengan operasi-operasi matematika seperti ini, seperti plus, minus, kali, bagi, kurang, dan seterusnya. Menggunakan fungsi yang seperti ini. Lalu kita lihat untuk fungsi inputan dari usernya, yaitu menggunakan fungsi seperti ini. Kita print kalkulator sederhana untuk menambahkan judul di atas tampilan outputnya nanti. Lalu kita buat masukkan bilangan pertama. Ini inputan ini berupa bilangan float, karena nanti kan kita jika user memasukkan bilangan desimal gitu kan, jadi mudah karena menggunakan operator float daripada integer. Lalu setelah masukkan bilangan pertama ada memasukkan operatornya seperti tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, dan seterusnya. Lalu kita masuk ke percabangannya, yaitu jika operatornya itu dimasukkan log, itu berarti akan menggunakan rumus pada fungsi seperti ini. Lalu dia akan memprint resultnya, yaitu hasilnya. Nah, dia kalau misalnya usernya tidak menginputkan log, dia akan masuk ke fungsi percabangan else, yaitu dia akan menampilkan masukan bilangan kedua. Lalu dia akan turun, dan jika memasukkan plus, maka hasilnya adalah bilangan pertama ditambah bilangan kedua. Jika min, berarti seperti tadi, dan untuk seterusnya juga sama, yaitu kali, bagi, dan juga pangkat itu akan bilangan pertama, operator, lalu bilangan keduanya menggunakan fungsi percabangan. Dan jika dia memasukkan inputan di luar operator yang sudah ditentukan, dia akan memberi output yaitu invalid operator. Lalu jika sudah semuanya, maka dia akan memprint hasilnya. Coba kita
Coba untuk running ya. Nah, tadi ya ini kalkulator sederhana. Misalnya kita akan menginputkan 5. Lalu kita inputkan kali. Dan bilangan keduanya ada 3. Maka hasilnya 15. Jangan bertanya-tanya ya kenapa 15,0 itu tadi karena kita menggunakan tipe bilangan float. Jadi hasilnya juga float. Coba kita masukkan inputan untuk log. Nah, dia akan menampilkan hasilnya seperti fungsi pada kodenya tadi ya. Jika kita masukkan di luar operatornya, misalnya gini, faktorial coba. Dan enter. Nah, dia akan menampilkan invalid operator. Karena apa? Karena faktorial itu di programnya tidak ada. Jadi dia akan menampilkan invalid operator. Oke. Ini untuk tugas nomor 1. Kita lihat sekarang tugas yang nomor 2. Dalam tugas ini kalian akan mensimulasikan pewarisan golongan darah anak dari orang tua. Untuk tugas ini kalian akan membuat 3 kelas, yaitu father, mother, dan child-nya. Dengan ketentuan kelas father and mother-nya akan memiliki properti blood types, tipe darahnya yang nantinya akan diinputkan oleh pengguna. Lalu kelas child akan menerima properti tersebut yang akan memiliki salah satu alel secara acak dari setiap orang tua dan menentukan golongan darahnya. Lalu untuk ketentuan yang ketiga itu probabilitas pemilihan alel adalah 50-50 untuk ayah dan ibu. Kalau kalian belum familiar sama sistem golongan darah dan alel bisa cari di Google. Jadi di sini ada disuruh buat mensimulasikan pewarisan golongan darah dari anak dari orang tua. Dengan ketentuan 3 ini ya guys ya. Jadi ada property blood types-nya, terus untuk class child-nya ada salah satu alel secara acak dari setiap orang tua dan menentukan golongan darahnya. Terus probabilitas pemilihan alel itu 50-50 untuk ayah dan ibu. Langsung saja ke kodenya untuk yang nomor 2. Oke, kita lihat di sini. Kita buat kelas, yaitu ada kelas ayah, kelas ibu, terus ada kelas anaknya. Kita lihat untuk ketentuannya tadi kan ada blood type-nya ya. Itu adalah tipe darah. Kita buat di sini fungsinya menggunakan fungsi kelasnya. Lalu untuk child-nya, anaknya itu juga ada blood type-nya tapi dia random memilih antara tipe darah ayah dan tipe darah ibu karena tadi kan 50-50 kan, 50-50. Oke, untuk fungsi selanjutnya itu dia akan mengambil inputan dari pengguna untuk golongan darah ayah dan ibu. Kita lihat di sini ada kita print, masukkan golongan darah ayah dan golongan darah ibu dengan ketentuan A, B, AB, dan O. Lalu jika sudah diinputkan, maka akan selanjutnya beralih ke fungsi yang ada di bawahnya. Nah, ini inputannya berupa string ya. Jika tipe datanya tidak dituliskan lagi, itu berarti inputannya merupakan inputan string. Lalu untuk fungsi selanjutnya itu ada membuat objek father dan mother. Nah, fathernya untuk tipe darah ayah dan mothernya tipe darah ibu. Dan membuat objek child-nya yaitu child dalam kurung father, mother-nya.
karena tipe darah anak kan diambil dari 50% darah ayah dan 50% darah ibu. Lalu kita beralih ke fungsi untuk menampilkan hasilnya, yaitu akan menampilkan golongan darah anak yang dihasilkan, lalu fungsi hasil resultnya ya. Jadi begitu. Dan fungsi seterusnya untuk resultnya. Coba kita run dulu. Nah, kita masukkan, misalnya golongan darah ayah itu A. Lalu golongan darah ibu itu apa? AB. AB. Nah, golongan darah anak yang dihasilkan adalah AB. Karena sudah mengikuti dari ketentuan ketentuan pewarisan golongan darah anak dari orang tua. Sudah diprogram seperti itu karena menggunakan fungsi blood type ini ya. Jadi kan alelnya kan 50-50 kan dari ayah dan dari ibu. Jadi golongan darah anak yang dihasilkan adalah AB sesuai dengan ketentuannya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.